Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Nur Maulidia dengan NIM 330302200092. Di sini saya akan menyampaikan video analisa saya tentang analisis politik yang berdasarkan kepartean. Secara umum, partai politik memiliki banyak fungsi. Untuk yang pertama, sebagai sarana komunikasi, sarana sosialisasi, sarana rekrutmen politik, serta sebagai sarana pengantar konflik. Kemudian dari fungsi umum tersebut, ada satu fungsi yang menjadi objek utama, yaitu masyarakat yang menjadi konstituen dalam perpolitikan. Kemudian masyarakat atau kelompok tersebut yang disebut dengan massa merupakan suatu komponen yang penting yang digunakan untuk sebagai dukungan kita untuk berlanjutnya kepolitikan tersebut. Salah satu instrumen untuk meraih kekuasaan di Indonesia itu melalui partai politik, karena di Indonesia terdapat sistem demokrasi di mana masyarakatnya memiliki kebebasan untuk memilih atau mengikuti partai politik untuk mensejahterakan kesejahteraan bersama. Kemudian untuk memobilisasi massa merupakan hal penting di dalam perpolitikan di Indonesia, maka partai politik di Indonesia melakukan yaitu namanya membelah diri demi mendapatkan dukungan dari massa yang memang sudah menjadi basis utama dalam partai perpolitikan. Apalagi jika melihat kultur dari masyarakat di Indonesia yang lebih cenderung dalam kelompok, sehingga upaya penilaian pun ini juga secara tidak langsung mendapat dukungan dari kelompok-kelompok tertentu untuk kelompok tertentu dengan menciptakannya pemerintahan atau parlemen atau perwakilan parlemen untuk pemerintahan yang nantinya juga akan menguntungkan kebersamaan. Dilihat dari sejarah partai politik di Indonesia, sudah memiliki 30 lebih partai politik di Indonesia yang berbasis nasionalisme yang sudah melakukan pemilahan. Contohnya partai PNI atau Partai Nasional Indonesia yang dimana diketuai oleh Insinyur Soekarno telah melakukan pemilahan menjadi partai-partai yang berbasis nasionalis lainnya seperti PDIP, PNI Masa Meren, PNI Formanis, dan lain sebagainya. Pemilahan yang terjadi pada partai politik bukan tanpa sebab, seperti PDIP yang dimana diketuai oleh Megawati Soekarno Putri, yang dimana beliau merupakan putri kandung dari Insinyur Soekarno, telah memiliki basis yang sangat kuat serta dukungan yang sangat kuat dengan kesan bahwa PDIP adalah partainya Trah Soekarno, sehingga di saat beliau karismanya mulai memudar, justru Puan Maharani yang notabene sebagai putri kandung akan menjadi penanggung jawab politik tersebut nantinya. Hal inilah yang memicu keributan atau menyebabkan kelompok internal dalam partai tersebut itu merasa tidak akan berkembang atau merasa peluangnya tipis, sehingga mereka memutuskan untuk undur diri atau mengeluarkan diri serta membentuk partai-partai lainnya namun dengan basis ideologi yang sama. Pemilihan tersebut tidak menutup kemungkinan untuk partai-partai yang berbasis Islam. Motif pemilihan partai politik hampir sama, yaitu memobilisasi massa yang mewakili golongannya, seperti partai PKB yang memiliki basis massa kaum Nahdlatul Ulama. Dalam partai PKB sendiri memiliki masalah tertentu, yaitu perebutan kekuasaan antara Muhaimin Iskandar dan Yeni Wahid, yang dimana keduanya notabene adalah putri kandung dari Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Sehingga Yeni Wahid mengundurkan diri dari partai tersebut atau partai PKB dan melakukan partainya sendiri atau mendirikan partainya sendiri yang disebut PKBIB atau Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru. Namun partai PKBIB ini tidak lolos dalam pemilu 2014 karena verifikasi dalam PKPU juga tidak lolos. Sesuai dengan yang sudah saya utarakan tadi, contoh-contoh di atas merupakan contoh pemilihan dari partai politik di Indonesia. Nah, kemudian bisa dikatakan bahwa pemilihan partai di Indonesia ini cenderung untuk memiliki motif meraih kekuasaan atas keterwakilan golongan atau massa tertentu, sehingga yang terjadi saat ini adalah banyaknya partai politik yang ada di Indonesia tidak menunjukkan adanya ideologi yang tertanam dalam partai-partai tersebut, namun lebih mengarah siapa yang berkuasa di politik pada zaman tertentu atau pada saat tertentu. Partai politik, sudah saya katakan, adalah komponen terpenting dalam sistem demokrasi di Indonesia.
Dengan demikian, penataan pihak harus siap untuk mempercayai prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, memberikan kebebasan, kesetaraan, dan kebersamaannya. Tujuan dari tersebut adalah untuk mewujudkan kekuatan politik dan merebut posisi jabatan politik yang dituju dengan hal apapun untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang diinginkan dalam partai politik tersebut. Adanya partai politik membuat beberapa pandangan masyarakat yang mengira bahwa peran partai politik sangatlah membuat tidak efektif atau kurang baik. Namun, pandangan tersebut diungkap oleh masyarakat yang tidak merasakan fungsi dari pembuatan misi atau visi yang telah dibuat oleh partai politik tersebut. Juga masyarakat itu sendiri belum cukup memahami apa yang namanya partai politik dan tujuan dari partai politik tersebut. Namun ada juga sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa adanya partai politik membuat pemerintahan yang menjadi adil atau pemerintahan menjadi lebih tertata, karena setiap adanya pemilihan kepala daerah atau pemilihan jabatan atau pemilihan pimpinan negara biasanya diadakan sosialisasi. Sosialisasi sendiri memiliki arti bahwa suatu proses yang dilakukan oleh kandidat tertinggi daerah untuk memperkenalkan dirinya kepada masyarakat umum agar lebih menarik di kalangan publik dan mempunyai niat tersendiri, seperti agar kita terpilih atau bagaimana, atau menunjukkan bahwa kita mampu untuk menjadi pemimpin dari daerah atau daerah atau pemerintahan tersebut. Di sini saya juga akan menyampaikan pembagian sistem kepartaian menurut Giovanni Sartori, yaitu ada 4. Yang pertama, pluralisme sederhana yang tidak terpolarisasi, bipolar atau memiliki 2 partai, dan sentripetal seperti sistem 2 partai yang berada di Amerika Serikat. Yang kedua, pluralisme moderat yang memiliki polaritas kecil, bipolar dengan 3 atau 4 partai sebagai basis, dan sentripetal seperti sistem banyak partai di Belanda. Yang ketiga, pluralisme ekstrim yang memiliki polaritas besar, multipolar dengan banyak partai, dan sentrifugal seperti sistem kepartaian di Italia. Yang keempat, sistem kepartaian hegemoni yang memiliki polaritas sangat besar, terdiri atas partai dengan jumlah yang banyak, dan sentrifugal. Sekian video analisa saya. Di sini saya juga akan menyampaikan pendapat saya tentang partai kepolitikan. Menurut saya, partai kepolitikan di Indonesia sudah benar. Maksudnya bisa dikatakan betul adanya partai kepolitikan, karena pada dasarnya partai politik merupakan komponen penting bagi Indonesia, karena di Indonesia itu menerapkan sistem yang namanya demokrasi. Kemudian demokrasi sendiri itu melibatkan masyarakat atau mengizinkan masyarakat bisa bergabung dengan kebebasannya dalam memilih politik atau mencalonkan dirinya sebagai anggota dari politik tersebut. Dan yang terakhir, menurut saya, partai politik harus melakukan upaya yang nyata atau pembentukan yang nyata agar masyarakat, sebagian masyarakat kan ada yang tidak setuju dengan adanya partai politik. Menurut saya, partai politik tersebut bisa menjalankan fungsinya dengan baik dan benar. Kerjasama yang dilakukan dengan masyarakat itu baik, dan pemerintahan yang mengenai yang akan dilaksanakannya. Menurut saya, karena partai politik sendiri itu butuh dukungan yang berupa masyarakat, maka dari itu saya berharap partai politik bisa menjalankan fungsinya dengan baik dan benar agar diterima oleh masyarakat yang menentang partai politik tersebut. Terima kasih.